Maka orang-orang yang tidak datang kepada Rasulullah SAW mendengarkan Al-Quran dipanggil. Tidak kemana kamu? Lagu yang dibawakan tanpa musik. Maka jumhur ulama dari 4 mazhab, mayoritas bersepakat mengharamkan lagu-lagu yang dibawakan tanpa musik. Dalil mereka yang mengharamkan lagu-lagu itu adalah pertama firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan di antara manusia ada yang menukar atau membeli perkataan yang senda gurau untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah itu, atau mereka menjadikan jalan Allah itu sebagai sesuatu yang diperolok-olok. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Bagi mereka azab yang menghinakan. Sabab menuzul ayat ini terkait dengan satu orang musyrikin yang mereka hendak mencegah manusia untuk mendengarkan Al-Quran. Seorang musyrik yang kaya. Mereka tidak suka manusia itu datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan Al-Quran. Maka dia mengupah seorang hamba sahaya, seorang budak wanita yang suaranya merdu, dan dia disuruh menghafal lagu-lagu, bait-bait lagu-lagu, kemudian disuruh bersenandung, bernyanyi. Maka orang-orang yang tidak datang kepada Rasulullah SAW mendengarkan Al-Quran dipanggil. Tidak kemana kamu? Saya tidak mendengarkan Al-Quran. Sini saja, duduk denganku, kita dengarkan lagu-lagu yang merdu dari budakku ini. Seperti itu pekerjaan seorang musyrik. Itu sabab menuzulnya. Meskipun kita sepakat bahwa al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi penetapan hukum itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Tetapi tafsir ayat ini, kalau kita lihat dari penafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud lahwal hadis itu adalah al-ghina. Al-ghina itu lagu-lagu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah atas nama Allah. Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama sahabat. Beliau berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, bahwa yang dimaksud lahwal hadis adalah al-ghina, itu lagu-lagu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang ulama sahabat, menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang membeli perkataan yang senda gurau itulah orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu atau orang-orang yang menyebarluaskan lagu-lagu. Beliau bersumpah atas nama Allah tentang makna ayat ini. Begitu pula seorang tarjumanul Quran, seorang ahli penafsir Al-Quran dari sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga menafsirkan ayat ini, yang dimaksud adalah al-ghina, lagu-lagu. Dan kita dapati bagaimana perkataan para salafus salih tentang mengecam, mencela lagu-lagu sangat banyak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-ghina yumbitun nifaq fil qalb kama yumbitul ma'u al-ushb. Lagu-lagu itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati seseorang sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Nah, ini perkataan yang penuh hikmah dari seorang sahabat yang alim, bahwa lagu-lagu itu akan menumbuhkan benih-benih kemunafikan dalam hati seseorang, baik disadari atau tidak. Dan ini tidak bisa dipungkiri, kenyataannya memang demikian. Seorang yang gemar dengan lagu-lagu, sangat gandrung dan hatinya terpaut dengan lagu-lagu, hobinya mendengarkan lagu-lagu, maka dalam hatinya itu, mau tidak mau, dia akan mencintai apa yang diserukan oleh lagu-lagu tersebut. Dia akan terpengaruh dengan isi lagu-lagu itu. Dan hatinya terhibur dengan irama serta senandung lagu-lagu tadi. Nah, hati yang sudah tertarik oleh keindahan lagu-lagu,
maka sulit sekali untuk menikmati ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sulit sekali untuk dibawa khusyuk membaca Al-Quran, meresapi maknanya, merasakan takut kepada Allah, merasakan manisnya kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Sangat jauh sekali. Dan itu kemunafikan yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud. Kemunafikan di sini bukan berarti membenci Islam atau pura-pura beriman, bukan. Tapi kemunafikan dalam arti dia beriman, tapi dia cinta kepada kemaksiatan. Dia seorang yang beriman, tapi mencintai kemaksiatan. Dan jauh dari peringatan Allah Ar-Rahman. Nah, ini kemunafikan yang akan timbul dari hati-hati yang sudah terpaut dan gandrung dengan lagu-lagu. Lalu bagaimana kalau disertai musik? Maka tambah kuat keharamannya. Demikian. Jadi lagu-lagu dilarang dalam syariat Islam dan dia berbeda dengan nasyid dari sisi temanya, iramanya dan gayanya. Demikian, wallahu a'lam.